Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aini, dosen Prodi Teknik Geologi, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Akan memperkenalkan diri, saya mengampu mata kuliah sekuenstratigrafi dengan kode TGS 2709 di semester Ganjil. Mata kuliah sekuenstratigrafi akan membahas bagaimana unit-unit sedimen yang tersusun dalam kerangka perubahan muka air laut dan di dalam kerangka secara umum adalah waktu geologi. Mahasiswa akan belajar mengidentifikasi dan menginterpretasikan permukaan stratigrafi seperti permukaan batas sekuen, permukaan banjir maksimum atau transgresinya, kemudian memahami sejarah pengendapan dan lingkungan geomorfologi yang berubah dari waktu ke waktu. Capaian pembelajaran yang hendak dicapai ada 4 poin, yaitu capaian pembelajaran pertama mengenai pengetahuan sains dan teknik, yaitu mampu menerapkan pengetahuan matematik, ilmu pengetahuan alam dan material serta teknologi informasi dan keteknikan dalam mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang geologi dan geoteknik. Yang kedua adalah perancangan dan pengembangan solusi. Jadi mampu mengumpulkan dan menganalisis data geologi secara mandiri dan berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan di bidang geologi dan geologi teknik. CPL berikutnya atau yang ketiga mengenai eksperimen dan analisis data. Jadi mampu menerapkan piranti teknik dengan mengedepankan etika akademik dan etika profesi untuk memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. CPL keempat adalah mampu berkomunikasi secara efektif lintas disiplin ilmu, lintas budaya, serta menjadi entrepreneur yang inovatif, kreatif, dan berkarakter. Nah, semuanya ini akan dijadikan sebagai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ada 4. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan konsep sekuenstratigrafi. CPMK keduanya, mahasiswa mampu menjelaskan pembagian unit-unit sekuenstratigrafinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan konsep sekuenstratigrafi pada batuan karbonat. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasi sekuenstratigrafi pada eksplorasi hidrokarbon. Ada pustaka yang mendukung pembelajaran sekuenstratigrafi ini, yaitu Island dan Postamentis tahun 1993, kemudian Embry dan Johansen tahun 1993, kemudian Tucker, kemudian Hunt dan Nuraini dan kawan-kawan pada tahun 2000 membahas mengenai deep water basin floor pan di North Sumatra Basin. Nah, sebelumnya kita akan juga membahas mengenai komponen penilaian. Mengenai komponen penilaian akan mengambil peran mahasiswa dalam aktivitas partisipatif sebanyak 20%, kemudian pengerjaan tugas 30%, kuis dan proyek dalam hal ini tidak ada, pengerjaan UTS dan UAS masing-masing sebanyak 25%. Salah satu penerapan kemampuan akhir dari tiap tahapan pembelajaran, sebagai contoh ini akan saya kupas seperti pada sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan definisi sekuenstratigrafi. Ini akan berlangsung selama 3 minggu dari minggu per-1, kedua dan ketiga. Jadi diharapkan materi pembelajaran ini mengenai definisi mengenai sekuenstratigrafi itu sendiri, kemudian faktor-faktor yang mengontrol pembentukan unit-unit sekuenstratigrafi, yang kemudian diikuti oleh penerapan sekuenstratigrafi pada berbagai macam data seperti data seismik, baik singkapan maupun core maupun log sumur, biota dan sejarah
geokimianya. Nah, pembelajaran sistem luring akan mengambil sistem perkuliahan, metode cara belajar langsung, diskusi kelas termasuk tatap muka, kemudian juga ada tugas bersifat tugas mandiri. Nah, indikator penilaian meliputi ketepatan mahasiswa menjelaskan definisi-definisi dalam sekuens stratigrafi menggunakan variasi datanya. Dan pada minggu awal ini, minggu 1 ke 2 kita berusaha kita akan teknik penilaian itu mengenai aktivitas partisipatif dan berikut dengan adanya penugasan, yaitu seperti menjelaskan perubahan muka air laut secara relatif, bagaimana yang menghasilkan endapan yang dihasilkan, kemudian juga bagaimana litologi sebagai prinsipnya. Nah, berikutnya acara berikutnya yaitu sub CPNK kedua yang akan berlangsung pada minggu keempat, kelima dan keenam. Juga ini akan menitik beratkan pada pembelajaran, materinya meliputi siklus regresi, transgresi beserta produk-produk batuannya, dan ikuti geometri perlapisan apakah secara progradasi, retrogradasi dan agradasi. Berikutnya adalah kita akan menilai partisipatif dan diharapkan selama minggu ini kita akan mencapai MPS. Demikian pemaparan MPS mata kuliah sekuens. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kuliah sekuens stratigrafi ya. Ini adalah mata kuliah dengan kode TGS 2709. Diwajibkan Anda untuk mengisi presensi kehadiran. Nanti Anda bisa akses di sistem ya. Hari ini adalah minggu pertama kita kuliah ya. Sesuai dengan mata kuliah stratigrafi, tentunya Ibu akan membahas yang berhubungan dengan stratigrafi, sedimentologi, dan karakter-karakter yang umum kita jumpai di dalam perlapisan. Baik, kita menuju ke konsep awal ya. Apakah pernah mendengar istilah sekuens stratigrafi sebelumnya? Belum? Oke, atau mungkin sudah ya? Pernah ya? Nah, jadi kita bedakan sekuens stratigrafi dengan penamaan litologi biasa. Ini ada perbedaan yang penting ya, seperti Anda lihat di dalam gambar di atas. Kalau yang sebelah kiri ini adalah pembagian karakter litologi berdasarkan murni ciri fisik litologi. Nah, contohnya kalau kita lihat karakter batu pasir pada Lok Gamaray yang kelihatan menggendut ya, besar, tebal. Nah, sedangkan di tengahnya menipis, kemudian sedikit membesar lagi nilai ininya. Sebenarnya ini adalah Gamaraynya nilainya turun karena Gamaray adalah merekam nilai radioaktif. Nah, jadi kita hanya membedakan saja. Wah, ini litologi pasir, ini litologi selang-seling batu pasir dan batu lempung. Nah, ini yaitu cenderung pembagian berdasarkan litologi. Nah, kalau sekuens stratigrafi pembagiannya ini adalah berdasarkan, ingat, perubahan muka laut, terutama yang bersifat relatif. Muka laut naik atau muka laut saat turun, atau dia still stand, atau dia tetap, relatif tetap. Nah, jadi ada penamaannya seperti high stand, kemudian ada low stand, dan kemudian ada transgresif atau
yang bersifat banjir ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi pola perubahan litologinya ini nanti kita lihat perubahan antara berputir kasar atau berputir halus bergantian. Nah, kalau halus tandanya genang laut atau transgresi. Kalau mengasar berarti sedang terjadi regresi atau surut laut atau susut laut. Berikutnya, nah tentu Anda sudah mengenal istilah apa ini? Coba dilihat. Sebelah daratan ya, sebelah kanan menuju ke arah laut. Pengendapan itu selalu dimulai menuju ke arah laut. Nah, dikasih nomor sama ibu. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi nomor 1 yang pertama kali diendapkan. Jadi kita lihat bahwa ini bergerak maju ke arah laut. Nah, ini kita sebut progradasi. Progradasi ini sedimen yang diangkut banyak, berarti dia sedang regresi atau susut laut. Nah, yang di bawah apa? Sedimen yang pertama itu yang paling bawah Anda bisa lihat karakternya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dia adalah maju. Maju kan? Maju ke daratan. Kalau tadi majunya ke lautan yang di atas, kalau ini majunya ke daratan. Kalau seperti ini polanya bukan progradasi tapi retrogradasi. Nah, ini yang bawah terjadi saat genang laut atau muka lautnya naik. Ya, itu konsep utamanya. Nah, namun demikian sebagai seorang geologis kita harus bisa membedakan kriteria-kriteria perlapisan. Apa itu kriteria perlapisan? Tentunya ada beda litologi. Misalnya saya ketemu batu pasir yang gampingan itu sudah beda ya. Karakternya bisa beda litologi, bisa beda ukuran butir, bisa beda komposisi terutama misalnya kimiawi, atau bisa juga beda daripada kandungan fosilnya ya. Ini ada beberapa penamaan. Boleh nanti ini slide presentasi ini Ibu simpan di dalam sistem, Anda bisa akses di Elinas ya minggu-minggu awal. Siap. Nah ini dia ya. Kita pasti senang nih ngelihat, wah singkapannya bagus sekali menerus ya. Wah ini Anda nih di lapangan nih. Ini siapa nih kira-kira nih? Ini tim leader ini ya. Biasanya tim leader sendiri ya. Nah jadi ketika ada perbedaan litologi selang-seling ya, juga ukuran butir kita harus bedakan. Ini kriteria perlapisannya ya. Mudah kan? Seperti kue lapis berlapis. Nah, demikian juga sama yang di atas. Kalau di atas sudah ada apa itu? Sudah terpatahkan, tersesarkan ya. Jadi kriteria perlapisan harus ada perbedaan litologi. Nah, kemudian juga kriteria lain adalah perbedaan ukuran butir. Nah, ini Anda jangan lupa, ada simbol kalau segitiganya terbalik. Kalau terbalik apa ini? Grading terbalik. Kalau segitiganya ke atas adalah normal graded bedding terbalik. Nah, jadi ini semua berlapis ya. Nah, jangan bingung. Berlapis Bu, ada selang-seling dari ukuran butir ya. Berikutnya, nah jadi juga ada selang-seling warna gelap dengan warna terang. Kira-kira yang oksidasi warna apa? Atau kecoklatan. Kalau warna reduksi ya gelap ya. Kenapa reduksi? Ya tidak teroksidasi maksudnya ya, kebalikan ya. Jadi Anda harus bisa, oh ini Kak kondisinya high oxidation, kalau ini dalam reduksi. Jadi ya, nah ini berarti ada selang-seling ya. Nah,
Ini dia kriteria perlapisan. Nah, ada satu kuis kecil. Ada 5. Kira-kira Anda menjodohkan, memasangkan. Nomor 1 kira-kira apa namanya? Ayo. Lihat kriterianya. Lihat apa itu? Nomor 1 apa kriterianya? Ada apa itu? Bulat apa? Nah, nomor berapa tuh? Batu pasir halus berfosil. Berikutnya apa? Kriterianya di kasar. Oh, kemasnya terbuka apa tertutup ini? Terbuka, komponennya tidak bersinggungan. Nah, nomor 2 apa? Batu pasir konglomeratan. Nomor 3, ayo. Ingat, warnanya abu-abu gelap adalah reduksi. Apa kira-kira tadi? Bukan karbonatan, karbonan. Beda ya, karbonatan dengan karbon. Karbon itu C ya, karbon. Jadi banyak unsur-unsur karbonnya. Yang 4, kira-kira apa yang 4? Sisanya? Breksi batu gamping. Jadi yang putih-putih itu breksi itu adalah batu gamping. Kalau Anda tes HCl dia akan bereaksi. Nah, terakhir apa? Tuf ya. Tufa berpasir. Jadi secara dominan dia tufa, tapi ukurannya adalah lapili atau berpasiran. Nah, ya. Oke, Anda sudah menguasai ya. Nah, jadi variasi litologi yang kita temukan itu bisa menginterpretasikan lingkungan pengendapan. Apakah lingkungannya dekat gunung berapi, apakah dekat dengan suasana pantai yang banyak kerang-kerangnya, seperti itu ya. Lanjut. Nah, hubungan perlapisan dalam sekuens stratigrafi sangat penting. Ada hubungan apa ini? Menyudut ya. Ada lapisan bawah dengan lapisan atas, orientasi perlapisannya beda. Ini ada menyudut. Kemudian ada yang namanya paraconformity. Kenapa para ya? Karena lapisan atas dengan bawah yang dibatasi oleh garis hitam ini ternyata dia punya gap waktu, ada waktu yang hilang. Tapi secara mata kita pandang dia sama orientasi berlapisannya. Itu kita sebut paraconformity. Kalau disconformity dia itu ada bidang erosional ya, bidang erosi. Artinya apa? Dia pernah tersingkap ke daratan. Setidaknya dia dekat daratan. Mungkin di sekitar pantai bisa, di bawah air bisa, tapi dia ada bidang erosi. Itu yang disconformity. Berikutnya non-conformity adalah di bawahnya itu harus batuan non sedimen. Oh ya, batuannya yang bukan sedimen atau bisa juga batu beku ya. Nah, ini ada contohnya. Ini yang batuan beku di bawah. Ya, ini di lapangan di daerah dekat Cirata, Waduk Cirata. Anda bisa lihat sedimennya menumpang ke atas. Berikutnya ini secara definisi ya, sekuens stratigrafi Anda bisa baca sendiri, tapi intinya Ibu akan memperlihatkan bagaimana cara membaca sekuens stratigrafi, urutan-urutannya. Jadi awalnya terjadi pembentukan high stand, ini pada konstitusi still stand. Nah, berikutnya supply sedimen itu mengalami terus penumpukan. Nah, kadang dibilang falling stage system threat. Jadi dia kondisi terus regresi, material yang disuplai ke sedimen banyak. Nah, kemudian berubah jadi TST. Ingat, TST itu transgresif, dia maju ke daratan. Jadi dia dari regresi maju ke sana. Balik lagi berulang. Jadi pola lapisan yang menumpuk di pinggir pantai ini akan menceritakan siklus muka air laut. Kapan dia muka air lautnya drop atau jatuh disebut falling stage, kapan muka air lautnya naik. Ya, itu penandanya adalah safe edge atau ujung paparan. Baik. Ya, nah ini konsep dasarnya. Silakan Anda pelajari dari konsep awal
berkembang terus ya sampai tahun sekarang ini, sangat penelitiannya sangat aktif. Termasuk Ibu pernah menulis di dalam IPA, termasuk daripada IAPG database. Anda bisa lihat itu, silahkan bisa diakses. Anda ini ada materi master Ibu tahun 2000 tentang Deep Water Basin Flow Fan. Jadi dia bagian low stand ya, bagian low stand. Nah, Anda juga bisa pelajari mengenai istilah-istilah yang umum. Ya, tidak usah khawatir mengenai istilah ini karena ini adalah bahasa Inggris memang dari sana ya. Nanti tugas-tugas kita sebagai ilmuwan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti ya, seperti maksimum flooding surface menjadi permukaan banjir maksimum ya, itu terjemahan sederhana. Sequence boundary, batas sequence tetap kita terjemahkan seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Ya. Intinya materi ini ada Ibu simpan di Elinas. Anda bisa lihat setiap pertemuan ada materi, Anda bisa belajar sendiri. Oke, Anda bisa kumpulkan pertanyaan, bisa hubungi Ibu melalui WA, melalui email, apa yang Anda tertarik atau Anda mau diskusikan. Demikian kuliah Ibu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.